Video di atas memperlihatkan kondisi Kecamatan Jatinangor pada malam hari. Dapat kita lihat bahwa bagian yang terlihat terang hanya di dua ruas jalan utama. Hal inilah yang mendorong kelompok kami untuk melakukan pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya di Kecamatan Jatinangor. PJU yang terletak di Jalan-Jalan Desa Hegermanah, Kecamatan Jatinangor masih tergolong kurang. Penyebabnya adalah terdapat beberapa lokasi jalan yang belum terakses sistem PJU. PJU yang minim tersebut dimanfaatkan oleh para oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian motor. Tindakan kriminal tersebut tentunya menjadi ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan warga setempat, terutama pada malam hari saat penerangan minim, mengingat banyaknya aktivitas mahasiswa di daerah Kecamatan Jatinangor. Sila kelima dalam Pancasila yang bermakna bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang setara, dan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang alat penerangan jalan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan pengembangan PJUTS. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nafira Asanu Amala, biasa dipanggil Nafira, NIM saya 163246263. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Intanimania dengan NIM 163241179 sebagai anggota kelompok 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Dion Rizky Aprian dengan NIM 163243111 sebagai anggota kelompok 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Eskafikan dengan NIM 163240059 sebagai anggota kelompok 3. Halo, nama saya Purna Sari dengan NIM 163240017 sebagai anggota dari kelompok 3. Perumusan masalah dari proyek Pancasila kelompok kami adalah yang pertama, Desa Hegermanah saat ini masih menghadapi permasalahan terkait kurangnya penerangan jalan umum yang memadai, terutama daerah RW 5 yang jauh dari pusat desa. Yang kedua, penerangan yang minim akan berdampak pada keterbatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat sekitar, rendahnya tingkat keamanan desa, serta berpotensi terjadinya kejahatan dan kecelakaan. Maksudnya, jika penerangan jalannya minim, akan menghambat masyarakat yang berprofesi pedagang untuk pergi berdagang ataupun untuk pergi ke pasar di pagi hari karena memiliki rasa cemas dan takut akan terjadinya kriminalitas. Yang ketiga, kebutuhan akan penerangan jalan umum menjadi hal yang paling utama. Dengan melakukan beberapa pertimbangan mengenai efektivitas dan efisiensinya, salah satu alternatif jenis penerangan jalan umum yang dapat digunakan adalah penerangan jalan umum tenaga surya atau yang disebut PJUTS. Yang keempat, pengaruh penerapan PJUTS terhadap peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat di lingkungan Desa Hegermanah. Dari perumusan masalah yang telah saya sampaikan, sehingga kelompok kami memiliki tujuan yaitu untuk melakukan pemasangan penerangan jalan umum yang berbasis tenaga surya atau PJUTS di Desa Hegermanah. Manfaat dari pemasangan penerangan jalan umum berbasis tenaga surya banyak loh ternyata. Yang pertama, meningkatkan mobilisasi dan perekonomian masyarakat sekitar. Yang kedua, mengurangi masalah penggunaan kabel yang tidak teratur. Sebagaimana kita mengetahui bahwa di daerah Jatinangor masih banyak kabel-kabel listrik yang berantakan dan berbelit-belit. Yang ketiga, memberikan solusi efektif untuk mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional sehingga mendukung pengurangan emisi karbon yang menggunakan energi tidak terbarukan. Yang keempat, meningkatkan keamanan desa serta mencegah terjadinya kejahatan dan kecelakaan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman di malam hari. Berdasarkan hasil survei, penerangan jalan di daerah Desa Hegermanah sangat minim, terutama RW 5, sehingga tingkat kejahatan dan angka kriminalitasnya tinggi, serta kualitas hidup masyarakatnya menurun karena adanya keterbatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dicegah dengan adanya penerangan jalan yang memadai. Namun, sesuai dengan permasalahan yang Desa Hegermanah hadapi, yaitu keterbatasan anggaran dapat tersolusikan dengan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS yang memanfaatkan energi matahari. PJUTS ini dapat dipasang tanpa memerlukan tambahan jaringan listrik, sehingga dapat menghemat anggaran desa, ramah lingkungan, dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat yang merupakan permasalahan utama dibangunnya PJUTS ini. Metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ialah metode identifikasi. Kegiatan diawali dengan mengidentifikasi masalah terkait fasilitas umum yang ada di Desa Hegermanah. Identifikasi dilakukan dengan brainstorming antar anggota kelompok
baik secara daring maupun luring. Dari tahap ini dapat ditentukan bahwa hal yang menjadi urgensi masyarakat dan perlu ditingkatkan fasilitasnya adalah mengenai penerangan jalan umum. Yang kedua ialah metode wawancara. Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi dari suatu narasumber seperti yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan kunjungan ke kantor desa Hegar Manah untuk berkoordinasi dengan kepala desa dalam menentukan beberapa titik yang strategis untuk proyek ini. Pada tahap ini dilakukan juga survei lokasi dan dikumpulkan beberapa data seperti gambar lokasi yang akan dipilih. Yang ketiga ialah metode observasi. Observasi adalah pengamatan suatu objek secara langsung di lokasi, penelitian di mana penulis juga melakukan survei lokasi yang telah diarahkan oleh pihak terkait untuk mengumpulkan beberapa data yang lebih akurat seperti gambar lokasi yang akan dipilih untuk melakukan pemasangan PJUTS ini. Yang keempat ialah metode perencanaan dan persiapan. Tim merancang proposal proyek dan mengajukan usulan beserta rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Pengesahan proposal juga diperlukan agar berjalannya serangkaian kegiatan berikutnya. Pada tahap persiapan, dilakukan juga perizinan mendirikan bangunan untuk pemasangan PJUTS karena melibatkan struktur fisik seperti tiang dan panel surya yang cukup besar serta melakukan perizinan penggunaan ruang jalan untuk pemasangan PJUTS di beberapa titik karena melibatkan pertimbangan estetika, keselamatan lalu lintas, keselamatan pejalan kaki dan tidak mengganggu utilitas lain. Yang kelima ialah metode pengadaan bahan. Setelah adanya kesepakatan dilakukan pembelian material dan komponen PJUTS, pembelian material disesuaikan dengan spesifikasi dan kondisi. Material seperti semen dan pasir akan dibeli di sekitar desa Hegar Manah ataupun kecamatan Jatinangor untuk memudahkan distribusi dan menghemat biaya anggaran. Sedangkan komponen PJUTS akan dibeli secara online maupun offline di beberapa toko dan marketplace. Komponen yang dibeli secara daring ini akan datang hanya dalam beberapa hari. Adapun roadmap atau lini masa yang telah kelompok kami buat. Pada bulan Agustus, kami melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi. Kami menganalisis ide dan tempat permasalahan dari topik proyek yang telah kami tentukan. Yang kedua adalah perancangan. Kami menyusun proposal perencanaan penggunaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. Yang ketiga adalah pengajuan. Kami melakukan pengajuan proposal untuk merealisasikan PJUTS ini ke Balai Desa Hegar Manah dan juga ke pihak kampus ITB. Apabila pengajuan kami diterima, maka kami akan melakukan pengadaan, yakni membeli alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan PJUTS. Dan yang terakhir adalah implementasi atau pembangunan PJUTS itu sendiri yang akan kami lakukan di bulan September hingga Oktober bersamaan dengan melakukan kegiatan pameran. Kami juga telah menyusun rencana anggaran biaya yang mencakup komponen-komponen pembangunan PJUTS dengan total Rp7.411.500. Gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Gambaran teknologi yang akan dikembangkan yaitu penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. PJUTS ini merupakan alternatif sebagai sumber listrik penerangan karena menggunakan energi atau sinar matahari. Dengan menggunakan panel surya yang berfungsi menerima cahaya matahari yang dapat diubah menjadi listrik melalui proses fotovoltaik atau PV. Kemudian, listrik tersebut disimpan ke baterai sehingga tidak memerlukan suplai dari PLN. Bagaimana sih sistematis dari PJUTS ini? Coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Gambar tersebut memperlihatkan sistematis dari PJUTS. Dan coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar tersebut menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan, serta menjelaskan fungsi dari alat dan bahan yang digunakan untuk membuat PJUTS tersebut. Untuk sistematisnya, pada siang hari, sinar matahari dikonversi menjadi arus listrik oleh panel surya. Kemudian dialirkan ke baterai melalui Solar Charge Controller atau SCC. Pada malam hari, lampu akan otomatis menyala karena adanya SCC yang berfungsi sebagai sistem otomatis dan menjaga agar baterai tidak mengalami overcharging dengan mengambil energi listrik yang disimpan pada siang hari. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk penyediaan cahaya penerangan umum dengan sumber energi terbarukan, bebas biaya perawatan, dan berumur ekonomis lama. PJUTS ini sangat cocok dibangun di daerah Desa Hegar Manah karena masih terdapat lingkungan rumah warga dan akses ke pedesaan yang penerangannya masih tergolong minim dan anggaran dana desa yang tergolong rendah sehingga PJUTS ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan mobilitas masyarakat sebagaimana hasil survei PJUTS ini akan dibangun di RW 5. Kegiatan meliputi pemasangan panel surya dan lampu penerangan serta pembangunan fondasi dan pemasangan tiang fondasi oleh tenaga ahli.
Setelah PJOTS berhasil didirikan, untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik, dilakukan evaluasi proyek seperti uji coba nyala lampu ketika malam hari. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah pemantauan berkelanjutan yang dilaksanakan sekitar 6-12 bulan sekali. Tahap ini penting untuk mengetahui masalah apabila ada komponen yang tidak berfungsi dengan baik.